Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heranitri Lestiana, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berdiskusi pada hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas topik mengenai pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Lucy Malini sebagai moderator dan pemateri, yang kedua ada Vivik Rahma sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Meliana Araswati sebagai pemateri. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pertama perkembangan pendidikan di Indonesia dan yang kedua tokoh-tokoh pendidikan. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Meliana. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Meliana Araswati Fitri ingin menjelaskan tentang perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu pendidikan secara feodal beralih pada pendidikan humanis, yaitu dengan masuknya pendidikan barat pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan secara feodal mulai beralih ke pendidikan humanis yang menghormati harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan Jepang dirubah menjadi kebijakan pendidikan Indonesia. Salah satu contohnya yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib atau pengantar di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Lama, kurikulum pendidikan tidak lepas dari bidikan politisi, yaitu pada masa Orde Lama semua kurikulum pendidikan tidak lepas dari pengawasan politisi. Selanjutnya yaitu perkembangan pada masa Orde Baru. Pembangunan puluhan ribu gedung SD, SLTP, SLTA, dan universitas terbuka. Pada masa Orde Baru, di situ rakyat pada membangun puluhan ribu gedung SD, khususnya pada tahun 1970-an dan 1980-an, termasuk juga didirikannya universitas terbuka. Selanjutnya yaitu secara historis, pendidikan Indonesia adalah hasil cengkokan dari pokok pikiran dunia pendidikan di Barat. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan tingkat SD, SLTP, SLTA di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tingkat SD. Dulu belajar secara manual, sarana dan prasarana masih terbatas ketika pembelajaran berlangsung. Masih menggunakan kapur tulis, mata pelajaran tidak banyak. Nah, sedangkan sekarang alat yang digunakan dalam pembelajaran semakin mengikuti zaman
dan lengkap, seperti jika dulu dengan kapur tulis, sekarang dengan spidol. Nah, pada tingkat SMP, dahulu rajin dan belum mengenal teknologi, sehingga komunikasi menjadi hanya ketika di sekolah dan tugas dikerjakan dengan secara kerja kelompok. Sedangkan sekarang mahir dan lebih sering menggunakan handphone, sehingga tugas pun lebih simpel dikerjakan dengan cara browsing Google. Sedangkan tingkat SMA atau SLTA ya dulu menggunakan papan tulis hitam dan kapur berbentuk dalam satu lembaga, misalnya hanya SMU. Sedangkan sekarang alat yang digunakan semakin canggih berbentuk dalam beberapa lembaga, yaitu SMA, SMU, MAN, dan lain-lain sebagainya. Sekian, kita lanjut ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh berpengaruh dari luar negeri. Yang pertama itu ada Johann Heinrich Pestalozzi dari tahun 1746 sampai 1827. Pestalozzi adalah tokoh pertama yang dipengaruhi oleh Rousseau yang mencoba mempsikologikan pendidikan, to psychologize education. Ia dilahirkan di Zurich. Ayahnya seorang dokter dan meninggal ketika ia masih berusia 5 tahun. Kasih sayang ibunya sangat berkesan dan mempengaruhi pemikirannya mengenai pendidikan. Ia mendapat pendidikan sekolah dasar, sekolah Latin, serta Collegium Humanitis dan Collegium Carolinum. Pestalozzi melakukan percobaan di Neuhof pada tahun 1774 sampai 1780. Ia mendirikan pertanian di Neuhof dalam rangka mewujudkan anjuran Rousseau untuk hidup mendekati alam. Anak-anak yang terlantar berada di bawah dan mendapat pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, serta berada dalam suasana religius dan kasih sayang. Johann Heinrich Pestalozzi dipengaruhi oleh pendapat Comenius dan Rousseau. Pestalozzi meyakini bahwa pendidikan berdasarkan pada kesan sensorik yang tepat. Anak-anak dapat mencapai potensi alami mereka. Untuk mencapai tujuan ini, Pestalozzi mengembangkan pelajaran dan objek, alat bantu yang mendukung kegiatan seperti menghitung, mengukur, merasakan, dan meraba. Pestalozzi juga menulis 2 buku, How Gertrude Teaches Her Children, cara Gertrude mengajari anak-anaknya, dan Books for Mother, buku untuk para ibu. Buku ini untuk membantu para orang tua mengajari anaknya di rumah. Yang kedua yaitu Maria Montessori dari tahun 1870 sampai 1952. Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia, ia merupakan wanita pertama di Italia yang mendapat gelar sarjana kedokteran. Namun, ia tertarik untuk mencari solusi pendidikan untuk masalah keterlambatan mental. Pada waktu itu, ia mengatakan, "Saya berbeda dengan rekan-rekan saya, karena saya secara instingtif merasa bahwa cacat mental lebih merupakan masalah pendidikan daripada kedokteran." Ketika sedang mempersiapkan diri untuk mendidik anak-anaknya, Montessori ditawari untuk mengelola sekolah anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga yang menempati rumah-rumah petak di Roma. Di sekolah pertama yang diberi nama Casa dei Bambini atau rumah-rumah anak, ia menguji coba ide-idenya dan mendapat pengetahuan dari anak-anak dan pengajaran yang mengarahkan kepada kesempurnaan sistemnya. Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak, teori perkembangan anak. Metode ini diterapkan pada pra-sekolah dan sekolah dasar, walaupun ada juga penerapannya sampai jenjang pendidikan menengah. Ciri dari metode ini adalah penekanannya pada aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis dari guru. Metode ini menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar anak dengan tingkat pengembangannya dan peran aktivitas fisik dalam penyerap konsep akademis dan keterampilan praktik.
Ciri lainnya juga juga adanya penggunaan peralatan otodidak atau koreksi diri untuk memperkenalkan berbagai konsep. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada Francis Bacon. Francis Bacon adalah tokoh pendidikan pada zaman realisme ini atau abad ke-17. Yang pertama mengembangkan metode induktif. Ia juga seorang negarawan Inggris, juga seorang filosof ahli ilmu alam. Mengenai pandangan hidup tentang alam, bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Ia mengatakan, man is but the servant and interpreter of nature. It can be commanded only by being obeyed. Thus do human knowledge and human power really met in one. Pengetahuan tentang alam harus dapat digunakan secara praktis dalam hidupnya. Oleh karena itu, harus diadakan penyelidikan terhadap alam secara baik. Menurut Francis Bacon, metode yang terbaik adalah metode induktif dengan mengadakan percobaan. Yang keempat yaitu John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filsafat dan pendidikan pada masa rasionalisme yang terkenal dengan teorinya tabula rasa. Ia dilahirkan di Warrington, dekat Bristol, dari seorang Puritan, ahli hukum. Ia mendapat pelajaran secara perseorangan, kemudian belajar di Westminster School, meneruskan sekolah Kristen dan gereja, lalu masuk ke Oxford University, dan kemudian menjadi sekretaris kedutaan di Brandenburg. Keyakinannya adalah akal merupakan sumber pengetahuan atau pengetahuan adalah sebagai hasil pengolahan akal. Menurutnya, mendidik adalah menulisi kertas putih itu. Manusia tidak mewarisi pengetahuan, tetapi membentuk pengetahuannya sendiri. Yang selanjutnya itu ada Johann Friedrich Herbart. Herbart menginginkan manusia susila yang bermoral tinggi. Tujuan pendidikannya ialah membentuk watak susila melalui pengembangan minat yang seluas-luasnya. Minat anak terhadap segala sesuatu dikembangkan lewat pengajaran. Dia berkeyakinan bila anak-anak berminat terhadap suatu, maka ia akan mempelajarinya sehingga menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu kemudian dapat menimbulkan rasa atau simpati yang akhirnya membuat anak itu mau melakukannya. Dasar teori pendidikan Herbart adalah psikologi asosiasi. Pengajaran yang baik akan memberikan tanggapan sejelas-jelasnya kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu Friedrich Wilhelm August Froebel. Pada tahun 1813, Froebel terjun dalam dunia kemiliteran, turut berperang sebagai sukarelawan di Lozau melawan Napoleon. Sesudah perang, Froebel menjadi inspektur museum mineralogi. Jabatan itu diletakkan ketika ia menerima tugas baru, yaitu berkewajiban mengasuh kelima orang kemenakannya. Pada tahun 1817, ia mendirikan rumah pendidikan di Kelichau dibantu Langenthal dan Middendorf. 20 tahun kemudian, ia mendirikan kindergarten yang bertujuan mendidik anak-anak sebelum sekolah, melatih anak-anak kecil untuk hidup bersama, meringankan tugas kaum ibu, dan memberikan pembentukan teoritik dan praktis kepada calon ibu. Froebel bermaksud mengembangkan semua kapasitas dan kekuatan yang laten pada anak-anak. Tujuan pendidikannya adalah mengontrol pertumbuhan anak agar menuju ke arah yang benar, ke arah aslinya sebagai anak manusia. Pendidikan Froebel adalah pendidikan yang diawasi. Tujuan akhir pendidikan Froebel adalah mencapai integritas diri dengan alam atau kosmos ini sesuai dengan kehendak Tuhan penciptanya. Manusia perlu dikembangkan agar mencapai kedudukan yang cocok di jagat raya ini. Yang selanjutnya yaitu Plato. Lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Secara spesifik dari Athena dilihat dari perspektif sejarah filsafat. Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialogue dan pendiri dari akademik
Platonik di Athena, seorang tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya dalam keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Kemudian yang selanjutnya yaitu Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss, 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada umur 84 tahun. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Yang selanjutnya yaitu Profesor Dr. Martinus Jan Lehnsfeld 1905 sampai 1989. Martinus Jan memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul Taal Endenken di 12 tot 14 Jarige Leerlingen, bahasa yang berpikir siswa dalam usia 12 sampai 14 tahun pada tahun 1934. Pada tahun 1939 ia menjabat sebagai ketua pedagogi di Universitas Utrecht sampai Perang Dunia II. Pedagogi sebagian besar dihubungkan dengan persiapan guru dan pada tahun 1946 pedagogi menjadi disiplin independen di Universitas Utrecht. Langeveld menganalisis fenomena membesarkan anak dan pengalaman pendidikan dengan memperhatikan dekat dengan situasi konkret dan umum dan peristiwa dalam kehidupan anak-anak dan orang dewasa. Hal ini menyebabkan hasil yang luar biasa. Misalnya, dia menolak bahwa otoritas pedagogis harus berkaitan dengan teori umum otoritas. Otoritas bukan hanya soal pilihan moral, melainkan otoritas diperlukan karena anak-anak membutuhkan pedagogi untuk keberadaan mereka dan agar dapat tumbuh. Yang selanjutnya itu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky 17 November 1896 sampai 11 Juni 1934 adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep zones of proximal development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak ada sebuah area di mana anak tersebut harus memberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru, sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Yang terakhir yaitu Benjamin Samuel Bloom. Benjamin Samuel Bloom lahir di Lansford, Pennsylvania, 21 Februari 1913 dan meninggal pada tanggal 13 September 1999 pada umur 86 tahun. Adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat. Dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas. Ia menerima gelar sarjana dan magister dari Pennsylvania State University pada tahun 1935 dan gelar doktor pada pendidikan dari University of Chicago pada bulan Maret 1942. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah putra kedua dari K.P.H. Suryaningrat atau cucu Paku Alam III. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Setelah genap 40 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara.
Ia memasuki sekolah rendah Belanda, kemudian pindah ke Osvia di Magelang. Berbagai macam pekerjaan telah ia coba, dari menjadi pegawai pabrik gula di Banyumas, pindah menjadi pegawai di apotik Rahkam atau Raja Farma, kemudian menjadi wartawan dan memasuki gelanggang politik. Karena pendirian dan sikapnya yang tegas menentang penjajah Belanda, ia dan teman-temannya dibuang keluar Jawa. Pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan Yayasan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Pada permulaannya hanya didirikan Taman Indriya atau TK dan kursus guru. Kemudian dalam perkembangannya diikuti dengan didirikannya Taman Muda atau Sekolah Dasar. Dan pada tanggal 7 Juli 1924 didirikanlah bagian Mulo Quick School atau Taman Dewasa Merangkap Taman Guru. Lama pelajaran tingkat ini adalah 4 tahun setelah Taman Muda. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya semakin meluas dan berkembang sehingga Taman Siswa mempunyai Taman Indriya, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya, Taman Guru, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata. Pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan Ing Madya Mangunkarsa yang artinya di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan Ing Ngarsa Sung Tulada yang artinya di depan memberi teladan. Tokoh yang kedua ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS atau Indonesia Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Maksud utama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini, berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja. Adapun tujuan pendidikan INS adalah sebagai berikut. Mendidik anak-anak ke arah hidup yang merdeka melalui pendidikan hidup mandiri, menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, membiayai diri sendiri dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri, mengembangkan anak secara harmonis, mengembangkan sikap sosial, menyesuaikan pendidikan dengan masing-masing bakat anak, dan membiasakan bekerja menurut kebutuhan lingkungan. Organisasi pendidikannya mencakup ruang bawah dan ruang atas. Keduanya terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemasyarakatan. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah orang yang mendirikan organisasi Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam. Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta negara. Ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan, yaitu perubahan cara berpikir, kemasyarakatan, aktivitas, kreativitas, optimisme. Adapun fungsi lembaga pendidikan ciptaan Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Sebagai alat dakwah, tempat pembibitan dan pembinaan kader, sebagai wahana untuk melaksanakan amal para anggota organisasi, dan mensyukuri nikmat Tuhan. Tokoh yang keempat yaitu Rahmat El Yunusyah. Rahmah El Yunusyah lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 20 Desember 1900 dan meninggal di Padang Panjang 26 Februari 1969 pada umur 68 tahun.
Ia merupakan seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam di Indonesia. Dia merupakan pendiri Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang, Sumatera Barat. Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan Rahma el-Yunusiyah adalah berupa pendirian sekolah-sekolah bagi perempuan. Hal ini merupakan tanggapan dari situasi pada masa itu dan sejalan pula dengan teori Arnold C. Toynbee, yaitu Challenge and Response. Sedangkan tujuan pendidikannya untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat pada laki-laki. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan teori feminisme, yaitu teori poststrukturalis dan postmodernisme. Yang kelima ada Willem Iskander. Willem Iskander adalah salah satu di antara orang Indonesia pertama yang telah berhasil membuktikan kemampuannya memimpin lembaga pendidikan yang penting. Lika-liku perjuangannya mengangkat martabat bangsa melalui jalur pendidikan memang penuh tantangan dan tanggung jawab. Ketekunannya, bekerja keras, kreativitas yang produktif, dan semangat pembaharuan yang menyala-nyala telah berhasil merubah cara berpikir orang Tapanuli Selatan untuk meraih kemajuan. Ini semua dilakukan Willem Iskander 1/4 abad yang lalu ketika sarana pendidikan dalam keadaan serba sederhana dan kekurangan. Perjalanannya ke negeri Belanda adalah rencana matang yang telah lama dipersiapkan oleh Willem Iskander. Ia bukan saja menghubungi pejabat-pejabat resmi di Indonesia, tetapi juga beberapa orang yang berpengaruh di negeri Belanda untuk melicinkan jalan pelaksanaan rencana itu. Antara lain dengan minta kesediaan mereka untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat-pejabat yang menentukan di Hindia Belanda ketika itu. Orang yang dihubungi antara lain De Hekar, Jr., yaitu bekas gurunya di Oeven School di Amsterdam. Selanjutnya, tokoh yang keenam yaitu Slamet Iman Santoso. Ia adalah penerima penghargaan sebagai tokoh pendidikan nasional dari IKIP Jakarta atau yang sekarang disebut Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1978. Selain itu, ia juga sebagai perintis dan pendiri Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, serta ikut mendirikan Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin. Menurut Koni Semiawan, Slamet adalah tokoh pendidikan yang berani. Dia adalah orang yang pertama mengusulkan perlunya satu standar bagi semua jenjang pendidikan di Indonesia. Usul yang ia lontarkan sepanjang tahun 1979 sampai 1981 ini membuat heboh dunia pendidikan. Dia juga orang yang mengkritik keras minimnya gaji guru yang dia sebut dapat merusak dunia pendidikan. Dia membandingkan gaji guru zaman Belanda yang 2 kali lipat dari gaji dokter. Sehingga guru tak perlu mencari tambahan dan dunia pendidikan tidak dicampur baurkan dengan bisnis. Yang ketujuh, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong atau Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Hari kelahirannya ini sampai sekarang terus diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita, yakni suatu upaya memperjuangkan hak-hak wanita agar dapat sejajar dengan kaum pria. Jenis sekolah yang dirintis dan didirikan oleh Raden Ajeng Kartini adalah Sekolah Gadis di Jepara tahun 1903 dan Sekolah Gadis di Rembang. Pada awalnya, pergerakan wanita dilakukan secara perseorangan dan Raden Ajeng Kartini adalah pelopornya. Setamat dari ELS pada usia 12 tahun terus dipingit dan tidak melanjutkan sekolah karena adat istiadat yang berlaku pada masa itu. Meskipun demikian, tidak memadamkan semangatnya untuk maju. Ia banyak belajar dari membaca buku dan surat menyurat dengan teman kenalannya. Atas bantuan dan ikhtiar teman dan kenalannya seperti Oving Swear dan lain-lainnya, pingitan menjadi longgar. Kartini berhasrat menjadi guru untuk anak-anak perempuan para bupati yang diusulkan oleh Abendanon, tetapi gagal karena gagasan sekolah tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda berdasarkan penolakan dari para bupati.
Beasiswa belajar di negeri Belanda yang berhasil diajukan oleh Van Kol untuk Kartini dan Rukmini tidak dapat dilaksanakan. Meskipun banyak mengalami kekecewaan, Kartini berhasil membuka sekolah wanita yang pertama di Indonesia. Raden Arjeng Kartini meninggal dalam usia cukup muda, yaitu 4 hari setelah melahirkan, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Tokoh selanjutnya yaitu Raden Dewi Sartika. Ia lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Cita-cita Dewi Sartika yaitu mengangkat derajat kaum wanita Indonesia dengan jalan memajukan pendidikannya. Sebab ketika itu masyarakat cukup mengkhawatirkan di mana kaum wanita tidak diberikan kesempatan untuk mengejar kemajuan. Untuk merealisasikan cita-cita pendidikannya, maka pada tahun 1904 didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Ketika pertama dibuka, sekolah ini mempunyai murid sebanyak 20 orang, kemudian dari tahun ke tahun terus bertambah, dan pada tahun 1909 baru dapat mengeluarkan outputnya yang pertama dengan mendapatkan ijazah. Pada tahun 1914, Sekolah Istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Tokoh selanjutnya yaitu Rohana Kudus. Ia dilahirkan pada tanggal 20 Desember 1884 di kota Gedang, Sumatera Barat. Beliau adalah seorang wanita Islam yang sangat taat menjalankan ajaran agamanya, dengan giat sekali mempelopori emansipasi wanita. Ia seorang pendidik wanita yang berusaha untuk memperbaiki nasib kaum wanita Indonesia. Di samping itu juga ia adalah seorang guru agama, guru kerajinan wanita, serta seorang wartawan wanita pertama di Indonesia. Usaha-usahanya ialah tahun 1896, saat usianya baru 12 tahun, sudah mengajar teman-teman gadis di kampungnya dalam bidang membaca dan menulis huruf Arab dan Latin. Tahun 1905 mendirikan sekolah gadis di kota Gedang, yang kemudian pada tahun 1911 diubah menjadi Sekolah Kerajinan Amai Satya. Tahun 1912 ikut melahirkan sekaligus menjadi pemimpin redaksi surat kabar wanita dengan nama Soenting Melaju di Padang. Tokoh selanjutnya yaitu K.H. Hashim Asy'ari. Organisasi keagamaan yang didirikan oleh beliau bernama Nahdlatul Ulama. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau berjasa besar dalam mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Di samping mendirikan NU, beliau dalam rangka merealisasikan cita-citanya mendirikan pesantren Tebuyireng di Jombang pada tahun 1899. Mula-mula ia belajar agama Islam pada ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari. Kemudian ia belajar ke pondok pesantren di Purbolinggo, kemudian pindah lagi ke Pelangitan, Semarang, Madura, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.